Ya, gitu ya. Jadi itu materi untuk fisika 2 ya. Nah, untuk bab 1 yaitu medan listrik ya. Tadi sudah saya sampaikan akan saya bahas dalam 4 pertemuan ya. Pertemuan pertama yaitu membahas tentang hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini pada dasarnya kan membahas tentang ini ya, tentang gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik kan gitu ya. Gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Kalian tahu antar muatan listrik itu kan bisa terjadi dua kemungkinan ya, yaitu apa? Timbul gaya tarik atau gaya tolak. Nah itu gimana itu? Kapan merupakan gaya tarik dan kapan merupakan gaya tolak? Ada yang tahu? Ya, Faras silakan. Ya, Faras ada. Ya, Faras dulu lah, Faras. Ya, Izin menjawab, iya, saya Fakas Fauzan dari Departemen Fisika fisika ya, ya. NRP 5001 Ya, 2011 Menurut saya, kapan dia itu tarik menarik jika kedua muatan itu memiliki nilai yang berlawanan. Jadi misal antara positif dan negatif kan dia berbeda medan kan. Dia akan tarik menarik dan dia akan tolak menolak ketika dia seragam. Artinya misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif seperti itu. Terima kasih. ya, ya, Faras. Jadi gaya tarik itu kalau apa? Muatannya berbeda ya, Faras ya. Jadi misalkan ya itu positif dengan negatif ya. Tapi kalau muatannya sama, misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif itu nanti akan timbul apa gaya tolak gitu ya. Ya itu. Nah itu terus lebih jauh dari itu hukum Coulomb nggak cuma hanya membahas gaya tarik dan gaya tolak, lebih jauh dari itu membahas juga berapa besarnya ya. Berapa besarnya ya. Kira-kira ada yang tahu besarnya gaya tarik atau gaya tolak itu bagaimana? Ayo, siapa lagi? Ini aja, sebutkan ini aja deh. Sebutkan nama sama departemennya aja deh. Nggak usah NRP-nya, nanti nggak kepanjangan ya. Nama sama departemen, ya. Perkenalkan, nama saya Nafisa dari Departemen Teknik Kimia. Dan kimia, oke. Besaran dari gaya Coulomb itu ditentukan menggunakan rumus gaya Coulomb, yaitu konstanta dikali besaran antar kedua muatan dibagi jarak antara kedua muatan. Jaraknya bagaimana? Jarak kuadrat. Jarak kuadrat. Jangan lupa kuadratnya ya. Iya Pak, siap. Iya. Soalnya kalau nggak pakai jarak kan nanti per R gitu ya, kan per R kuadrat gitu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya itu, jadi rumus hukum Coulombnya adalah F gaya ya, sama dengan K. Ya gitu kan, konstantanya kan K ya. Kira-kira tahu Nafisa berapa nilai K-nya itu? 9 kali 10 pangkat 9. Iya, satuannya tahu? Lupa, Pak. Lupa. Gini aja, kalau lupa satuan itu gini. Satuan gaya itu apa? Newton. Newton. Satuan muatan? Coulomb. Coulomb. Satuan jarak? Meter. Meter. Kan itu kan rumusnya kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Iya, Pak. Berarti kalau gitu K-nya kan tinggal dipindah-pindah aja. Berarti kalau itu K berarti kan F kalikan R kuadrat gitu ya. Terus dibagi Q1 Q2. Lah F kan Newton. R kan meter dikuadratkan kan. Terus Q1 kan Newton, Q2 juga Newton ya. Jadi kan Newton kuadrat gitu ya. Jadi satuannya adalah Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya, jadi N M kuadrat per C kuadrat. Itu satuannya ya, Nabi saya. Nah, itu. Nah, oke, terus kan kalian juga tahu gaya itu besaran apa? Yang sudah kalian pelajari di fisika 1 itu. Ya, Alifa ya, Alifa. Iya, perkenalkan nama saya Alifa dari Departemen Teknik Kimia. Teknik Kimia, Kalau gaya itu besaran vektor karena memiliki nilai dan juga arah, Pak. Nah, gitu ya, kan punya arah ya. Nah, kalau misalkan dari rumus tadi ya,
rumus yang tadi loh, rumus gaya kolom itu kan F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Itu apanya itu? Nilainya apa jaraknya, nilainya apa arahnya, tahu dari situ. Nilainya tahu nggak dari situ? Dari rumus hukum kolom tadi loh, yang di pertanyaan kedua tadi ya. Nilainya tahu ya? Nilai itu maksudnya itu besarnya ya. Jadi besarnya gaya berapa, itu kan nilainya. Kalau arahnya tahu nggak dari rumus itu? Arah itu, Bingung, Pak. arah itu kan kayak, ya kalau dalam sehari-hari arah itu kan dinyatakan dengan mata angin ya. Ya, utara timur kan mata angin. Itu pun kalau vektornya vektor dalam permukaan ya, permukaan tanah ya. Tapi kalau vektornya 3 dimensi kan nggak cuma utara, selatan, timur dan seterusnya kan. Juga ada arah misalkan atas, bawah gitu ya. Iya, IJK itu ya, Pak. Ya IJK benar. Ya, saya mau ngomong gitu sebetulnya tadi. Jadi vektor IJK itu ya. Nah, kalau melihat dari rumus hukum kolom itu kan nggak kelihatan itu ya. Arah IJK-nya itu bagaimana kan nggak kelihatan itu ya. Ya, jadi maksud saya gini, nggak tahu kalau dulu di SMA kalian mempelajari hukum kolom itu gimana? Apa sudah dimasukkan ini rumus IJK-nya? Kalau saya dulu belum pakai IJK, Pak. Belum IJK ya? Berarti cuma membahas nilai ya? Iya. Artinya gini, yang dulu kalian pelajari di SMA itu baru mempelajari besarnya gaya kolom, belum memasukkan arah ya. Nah, itu. Nah, itu nanti yang membedakan antara yang kita pelajari, yang kalian pelajari di SMA dengan yang nanti akan kita pelajari. Jadi nanti yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari hukum kolom, tapi juga mempelajari arahnya. Jadi nggak cuma nilainya saja, tapi juga arah. Maksudnya IJK-nya tadi itu loh. Nah, itu nanti yang akan kita bahas hari ini ya. Itu. Ya. Oke ya, langsung aja saya mulai aja ya. Itu pengantarnya ya, ya. Oke, langsung saya share screen ya. Sudah nampak di monitor ya slide-nya ya. Oh ya, slide-nya ini bisa kalian download di ini ya, bisa kalian download di MyITS. Sudah saya taruh di MyITS. Sudah saya upload di MyITS. Jadi ini, medan listrik dan hukum Gauss. Medan listrik itu aja ya, nggak usah pakai hukum Gauss ya. Hukum Gauss itu kan juga membahas medan listrik juga ya. Oke. Saya sebentar. Nah ini ya. Ya, nanti hari ini kita bahas yang pertama, yaitu hukum kolom. Nah ini, tadi sudah saya tanyakan ya ke kalian tentang adanya 2 jenis muatan ya, yaitu muatan positif dan muatan negatif, di mana kalau muatannya itu sama, yaitu misalkan positif dengan positif, negatif dengan positif, mereka akan saling tolak ya. Tapi kalau berlainan jenis maksudnya ya, akan terjadi saling tarik menarik gitu ya. Nah itu ya, itu tentang muatan listrik. Terus kemudian dari mana asalnya muatan listrik itu? Ya, muatan listrik itu ternyata apa? Berasal dari dalam atom ya. Jadi di dalam atom itu kan ada inti atom, terus ada elektron yang mengelilingi inti atom. Lah elektron itu muatannya negatif. Ya, besarnya ini kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Masanya ini ya. Berapa ini? 9 koma ya. 10 pangkat minus 31. Kemudian ada inti atom ya. Inti atom itu ternyata masih tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Ya, itu ya. Proton muatannya positif, yaitu apa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom.
Kalau neutron 0 ya, netral ya. Kalau masanya ini, kalau kalian amati proton dan neutron itu masanya hampir sama ya. Pertanyaan saya gini, yang pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira berapa kali lipat ya massa proton atau neutron ya terhadap elektron? Berapa kali lipat? Dikira-kira aja deh. Berapa kali lipatnya itu? Proton atau neutron itu ya berapa kali lipatnya elektron? Anggap aja sama ya. Anggap aja massa proton dan neutron itu sama. Kalau dibandingkan dengan elektron itu berapa kali lipat itu? Dikira-kira aja. Ayo, siapa? Farhan? Silakan Farhan. Dari departemen apa ya Farhan ya? Baik, Pak. Saya Farhan dari Fisika. Fisika, oke. Menurut saya itu kira-kira kalau elektron dibandingkan dengan yang lain itu 1/16-nya. Sedangkan kalau proton ataupun neutron itu 16 kali lipat dari elektron. Jadi berapa kali lipat itu? Proton rata-rata masanya berapa kali lipat? 16 kali lipat, Pak. 16 kali lipat. Gini, coba kalian cermati ya. Elektron itu berapa tuh? 9 ya. 9, 10 pangkat minus 31 ya. Bulatin aja dah, jangan 9, 10 gitu aja ya. 10 kali 10 minus 31 itu berapa? 10 kali 10 minus 31. 10 minus berapa itu? 10 minus 30 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Minus 30, oke. Anggap aja biar gampang, 1,6-nya anggap aja 1 gitu ya, biar gampang hitung ya. Jadi gini, waktu saya gini, jadi anggap aja dibulatkan aja elektron itu masanya 10 minus 30 gitu ya. Oke ya. Proton sama neutron anggap aja masanya berapa? 10 minus 27. Nah, sekarang berapa kali lipat? 10 minus 27 terhadap 10 minus 30 itu berapa kali lipat? 1000. Ya, 1000 kan? Ya. Jadi 1000 kali lipatnya itu. Ya, gitu ya. Jadi 1000 kali lipatnya. Jadi kalian bisa bayangkan ya. Jadi kalau elektron itu katakanlah 1 gram ya, maka proton dan neutron itu 1 kilogram ya, 1000 kali lipatnya gitu ya. Jadi artinya itu jauh sekali ya antara elektron sama proton itu. Ya, ini ya. Terus kalau zaman dulu ya orang menghasilkan muatan listrik itu dengan cara menggosok ya. Jadi menggosok benda-benda yang non logam. Nanti akan timbul muatan listrik. Ya, misalkan contoh yang paling gampang itu misalkan sisir ya. Sisir dipakai untuk nyisir rambut yang kering ya. Dalam kondisi kering itu maka nanti sisir akan bermuatan listrik. Ya, muatan listrik negatif. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya tentang timbulnya muatan listrik. Kenapa kok harus non logam? Iya, soalnya kalau logam itu penghantar ya, sehingga nanti muatan listriknya bisa gerak. Tapi kalau non logam itu kan isolator, sehingga muatan listriknya nggak bisa gerak ya, terisolir gitu ya. Ada di sebelah sini ya, jadi ada konduktor, ini adalah bahan yang bisa mengalirkan muatan listrik. Kalau isolator tidak bisa ya. Jadi di dalam konduktor itu muatan listrik dalam hal ini itu elektron ya. Jadi gini, jadi nanti kalau kita membahas muatan listrik itu kita lebih banyak membahas tentang elektron. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya elektron itu ringan. Tadi kan sudah saya singgung ya. Berapa kali lipatnya itu tadi elektron? Elektron kan 1/1000-nya ya. Jadi karena dia sangat ringan maka elektron itu bisa bergerak ya dari satu atom ke atom yang lain. Tapi kalau proton neutron tidak bisa ya. Dia elektron pun juga hanya ini aja kok, aja elektron yang di bagian luar ya. Jadi kalau kalian mempelajari tentang atom ya, itu kan ada elektron yang mengelilingi di bagian dalam dan elektron yang mengelilingi inti atom di bagian luar. Nah, yang bisa gerak itu ya elektron-elektron yang berada di bagian luar. Yang di bagian dalam pun juga nggak bisa ya. Jadi istilahnya itu namanya apa itu? Elektron yang di bagian
luar itu ya. Elektron valensi ya, kalau nggak salah deh. Pokoknya elektron yang mengelilingi inti atom di bagian luar itu yang bisa pindah atau bergerak dari satu atom ke atom yang lain. Itu pun kalau atomnya atom logam ya. Kalau atomnya nggak logam, isolator, nah, nggak bisa itu. Nah ini sekarang kita sudah masuk ke ininya ya, ke hukum kolomnya ya. Tadi sudah saya singgung di awal tadi ya. Sebentar. Tadi sudah saya singgung di awal ya tadi ya. Jadi misalnya gaya kolom yaitu K ya, Q1, Q2 per R kuadrat. Ini dikasih tanda mutlak ya. Maksudnya itu tandanya diabaikan ya. Soalnya kalau nggak dikasih nggak dikasih ya, tanda harga mutlak ini nanti kan ada plus, ada minus ya. Sebetulnya itu punya makna kok. Jadi kalau nilainya plus itu berarti gaya tolak gitu ya. Tapi kalau minus berarti gaya tarik. Misalkan gini aja ya. Q1 plus, Q2 plus, kan hasilnya plus, berarti kan gaya tolak ya. Q1 minus, Q2 minus, hasilnya juga plus, berarti kan gaya tolak juga. Tapi kalau misalkan Q1 plus, Q2 minus kan hasilnya kan minus ya. Dikalikan soalnya ya. Nah itu gaya tarik gitu. Jadi sebetulnya tanda itu menyatakan ini ya, menyatakan jenis gayanya ya. Gaya tarik atau gaya tolak. Nah itu sebetulnya itu. Kalau nggak dikasih ini kan. Kalau nggak dikasih harga mutlak itu ya. Ya itu ya. Terus ada konstanta itu. Konstanta K itu tadi berapa? Ini ya. Ini dibulatkan aja ya. Kalau tadi kita bulatkan ini. 9 kali 10 pangkat 9 Newton ya. Meter kuadrat per kolom kuadrat. Satuannya tadi ya. Nah sebetulnya K itu bisa kita uraikan lagi menjadi 1/4 pi epsilon 0. Nah ini ada besaran baru namanya epsilon 0. Epsilon 0 itu apa sih? Epsilon 0 itu ini. Permitivitas ruang hampa. Permitivitas. Permitivitas itu artinya sifat listrik. Jadi nanti di dalam bahan ya, di dalam material itu ada dua sifat. Sifat listrik sama sifat magnet. Ya. Kalau sifat listrik itu namanya permitivitas. Kalau sifat magnet namanya permeabilitas. Nah itu ya. Jadi ada permitivitas itu sifat listrik, permeabilitas sifat magnet. Nanti kalau permeabilitasnya kita bahas di bab 4 ya. Jadi ini di bab 1, 2, 3 kita bahas yang listrik dulu ya. Jadi permitivitas. Jadi kalau ruang hampa berarti tidak ada bahan ya, tidak ada material. Itu permitivitasnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Satuannya tinggal dibalik. Kalau tadi satuannya K kan apa? N M kuadrat per C kuadrat ya. Kalau dibalik kan jadi ini ya, C kuadrat per N M kuadrat ya. Karena kan sepernya ya. Jadi epsilon 0 kan sepernya ini ya. Nah, itu permitivitas atau sifat listrik dari ruang hampa. Nah ini yang membedakan antara yang nanti kalian pelajari di perguruan tinggi ya. Jadi coba saya tanya dulu ya ke kalian ya. Coba kalian cermati bedanya apa antara rumus yang ini ya. Ya, sama rumus yang ini. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu? Ya, kalau jawab ini ya, sebutkan nama sama departemennya ya. Ada yang tahu bedanya apa antara ini loh, rumus ini ya. Rumus ini lah, rumus ini ya. Rumus hukum kolomnya sama ini, rumus yang ini. Nah, bedanya apa ini? Ya, Alifa, silakan Alifa. Iya Pak, izin menjawab. Departemen Ada, apa? Departemen dari apa? Departemen Fisika? Teknik Kimia, Pak. Teknik kimia, ya. Bedanya apa, Ali? Ada vektor satuannya, Pak. Kalau saya baca di diktat itu ada vektor satuan untuk memudahkan kita menyelesaikan soal-soal yang kompleks gitu. Ya, jadi bedanya apa? Kalau ini, apa ini? Nilainya saja. Nilainya saja. Kalau ini? Sudah sama arahnya. Ya, sudah sama arahnya. Kan bedanya kan coba kalian cermati. Di sini kan F-nya dikasih anak panah ya. Itu loh, kan ada anak panah di atasnya ya. Nah, berarti kan ini vektor.
Kalau ini kan nggak ada, ini nilainya saja gitu ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari itu ini ya. Jadi tadi ini yang saya singgung tadi. Jadi kan kita tahu gaya itu kan vektor. Jadi harus dimasukkan itu arah ya. Arahnya tahu dari mana ya? Dari ini loh. Ini ya tahu ya. Ini loh. Ini namanya apa ini? Vektor satuan ya. Ini loh. R12 panah itu loh ya. Itu adalah vektor satuan ya. Jadi vektor satuan itu apa sih? Vektor yang nilainya 1. Nilainya 1. 1 apa? Ya tergantung vektornya. Kalau vektornya gaya ya satuannya bisa 1 Newton ya kalau pakai Newton ya. Atau kalau pakai satuannya lebih kecil pakai 1 Dyne ya. 1 Dyne berapa itu ya? Ya, tapi katakanlah pakai Newton ya. Berarti satuannya nanti 1 Newton ya. Jadi nanti R12 topi ya. Itu vektor satuan. Pokoknya gini loh. Pokoknya kalau dikasih topi itu berarti vektor satuan. Kalau dikasih panah berarti vektor biasa ya. Kalau nggak ada apa-apanya berarti skalar gitu ya nilainya. Jadi kayak seperti ini kan nggak dikasih apa-apa berarti ini nilainya ini skalarnya ya. Skalar dari vektornya maksudnya itu nilai dari vektornya. Tapi kalau ini kan ada panahnya berarti ini vektor gaya. Ini adalah vektor satuan ya. Vektor satuan apa? Ini vektor satuan ini 1 2 ya Pak, vektor satuan posisi ya. Posisi apa? Posisi 1 terhadap 2. Jadi gini, kalau R12 itu berarti apa? Vektor posisi 1 terhadap 2. Jadi acuannya 2 ya. Tapi kalau dibalik R21 berarti apa? Vektor posisi 2 terhadap 1. Ya, terhadapnya itu yang terakhir ya. Kalau di sini dikasih nama ini. Vektor satuan arah dari muatan 2 menuju muatan 1. Muatan 2 menuju muatan 1. Ya, jadi maksudnya itu dari muatan 2. Ya, bisa juga seperti itu ya. Bisa juga gitu. Tapi kalau saya lebih suka menyebutnya dengan istilah ini. Vektor posisi ya. Vektor satuan dalam hal ini ya. Muatan 1 terhadap itu sebagai acuan ya. Jadi acuan itu asalnya ya, startnya. Jadi startnya kalau sini kan dari 2 ini ya. Acuannya di sini 2 ya. Yang mau dituju itu 1 ya. Jadi 2 sebagai acuan, 1 yang dituju ya, seperti yang di fisika 1 kemarin ya, di bab 1. Nah ini seperti ini ya. Jadi gaya listrik ya itu merupakan gaya aksi reaksi. Jadi ini kan hukum 3 Newton ya. Jadi misalkan ini kan ada muatan 2 muatan ya. Muatan 1, muatan 2. Lah kalau yang ini kan gaya apa ini? Gaya tolak ini ya. Kalau ini gaya tarik ini kan 1 muatan min, 1 muatan plus gitu ya. Jadi ini kalau kalian cermati ini kan gaya ya. Ya, ini kan gaya pada muatan 1 ya yang ditimbulkan oleh muatan 2. Kalau ini gaya pada muatan 2 yang ditimbulkan oleh muatan 1. Jadi gitu ya. Jadi mereka saling ini ya, saling memberikan aksi dan reaksi. Jadi gini loh. Jadi gini biar nanti kalian nggak bingung ya. Ini F12 ya, kan ada F12, F21. Itu maksudnya apa sih? Gitu ya. F12 itu maksudnya kalau saya membacanya gini ya. Kalau saya membaca gini, kalau F12 itu artinya apa sih? Gaya pada muatan 1 ya. Yang ditimbulkan oleh muatan 2 ya. Jadi gayanya pada muatan 1. Penimbulnya adalah muatan 2. Kalau ini gayanya pada muatan 2 ya. Yang ditimbulkan oleh muatan 1. Jadi seperti ini. Jadi coba di sini kan ditulis gini ya. F2 on 1 ya. F2 on 1 ya. Jadi maksudnya itu gaya. Nah ini mungkin beda ini ya. Beda ini ya.
beda kalimat ya. Jadi sebenarnya maksudnya sama. Jadi maksudnya itu gaya, ini loh, kan di sini kan pakai bahasa Inggris ya. F2 on 1, maksudnya itu gaya oleh, gitu ya, oleh muatan 2 terhadap, on kan terhadap ya, terhadap muatan 1. Jadi maksudnya, jadi gaya oleh kan berarti penimbulnya kan muatan 2 ya. Jadi gaya oleh muatan 2 berarti penimbulnya muatan 2. On berarti kan pada ya, pada muatan 1. Ya, jadi F2 on 1 ya, atau F2 on 1 ini ya, itu maksudnya itu adalah apa? F21. Oh maaf, F12 ya. Jadi di sini nih maksudnya adalah F12 ini ya. Ini loh. Maksudnya apa? Gaya apa? On-nya itu kan pada ya. On itu kan pada ya. Jadi biar nanti kalian nggak bingung ya. Sebenarnya kalau gini nih bingung ya. Kira-kira ngerti nggak yang saya maksud dengan indeks ini ya? Saya ulangi lagi ya. F12 itu maksudnya adalah gaya pada ya. Ini pada ya. Pada muatan 1 oleh muatan 2 gitu ya. Ya, cuma kalau di sini dibalik ini ya. Jadi di sini kan ditulis maksudnya itu ini. Gaya oleh muatan 2 pada muatan 1 kan dibolak-balik aja ya. Gaya oleh muatan 2 pada muatan 1. Kalau saya di sini kan ngomongnya apa? Gaya oleh ya, oleh muatan maaf. Gaya pada ya ini. Gaya pada muatan 1 oleh muatan 2. Nah, ini dulu yang perlu kalian ketahui. Oke lah, nanti kalau bingung nanti aja deh ya. Di pembahasan aja ya. Oke, saya lanjutkan di ini ya, di apa ini contoh soal. Hitunglah gaya listrik total pada muatan Q3 akibat muatan Q1 dan Q2. Berarti tanya apa ini? Tanya apa ini? Gaya pada muatan 3, berarti saya sebut F3. Ya, saya ulangi lagi ya. Gaya pada muatan 3 berarti saya sebut F3. F3 penimbulnya apa? Penimbulnya ada Q1 dan Q2 ya. Jadi ada 2 penimbul. Jadi nanti kalau saya tuliskan tuh nanti gini. F3 ya itu sama dengan F3 sama dengan apa? F31 plus F32. Nah, gitu kan. Jadi F3 sama dengan F31 plus F32. Kenapa? Karena dia merupakan ini resultan atau total ya. Dari F31 yang ditimbulkan oleh muatan 1 ya. Dan F32 yang ditimbulkan oleh muatan 2 gitu ya. Nah, itu ini apa? Nggak ada penyelesaiannya ya. Oh, ada ya. Oke. Jadi nanti ini loh. Nah, ini loh. Ah, ini. Kalau dari sini baru jelas ya. Kok tadi masih ngerambyang ini. Oke, ini ya. Kan ada F31 ini loh. Ini kan F31. Berarti apa? Ditimbulkan oleh muatan 1 ya. Ini F32 berarti apa? Gaya pada muatan 2 yang ditimbul maaf. Gaya pada muatan 3 ya yang ditimbulkan oleh muatan 2. Jadi arahnya. Loh, kenapa kok ini arahnya ke sini? Karena muatan Q3 itu plus. Muatan Q1 itu minus. Berarti kan mereka saling tarik. Jadi dia ditarik ini ya. Jadi muatan 3 ini ditarik oleh muatan 1 kan. Berarti kan ditarik ya, berarti kan menuju ya. Nah, sementara muatan 3 ini plus, muatan 2 itu plus. Berarti mereka apa? Saling tolak ya. Sehingga muatan 3 ini ditolak ya, menjauh gitu ya. Ya, gitu kan. Jadi F31 arahnya menuju muatan 1, F32 arahnya menjauhi muatan 2 ya. Jadi gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, F31 itu artinya apa? Gaya pada muatan 3 ya, yang ditimbulkan oleh muatan 1. Dalam hal ini ditarik ya. Kalau F32 itu apa? Gaya pada muatan 3 yang ditimbulkan oleh muatan 2. Dalam hal ini ditolak. Nah ini ada nanti kita jumlahkan ya. Dan jumlahkannya secara vektor. Jadi kalau
kalau secara vektor ya nanti kita gunakan ini komponen gaya. Jadi nanti kita gunakan cara komponen gaya ya. Jadi nggak perlu pakai menggambar anak panah. Gitu ya, oke. Tapi sebelumnya kita lihat ini dulu ya, apa itu? Penjelasan langkah-langkahnya ya. Jadi ya ini adalah permasalahan hukum kolom ya, ya jelas ya hukum kolom. Kita hanya perlu fokus pada gaya kolom di Q3. Ya, jadi sesuai pertanyaan. Kan pertanyaannya apa tadi? Hitunglah gaya listrik total pada muatan Q3. Jadi nanti kalian fokus saja gaya pada muatan 3. Nggak usah hiraukan gaya pada muatan 2 dan gaya pada muatan 1. Kenapa? Kan nggak ditanyakan ya. Jadi fokus di apa yang ditanyakan, yaitu apa? Gaya pada muatan 3. Maksudnya itu gitu ya. Gaya dapat dijumlahkan sehingga kita hitung terlebih dahulu F32 dan F31 lalu jumlahkan keduanya ya. Jadi kita hitung per ini ya, per timbul ya. Jadi kita hitung dulu yang ditimbulkan oleh muatan 1 bagaimana, yang ditimbulkan oleh muatan 2 bagaimana. Habis itu kita jumlahkan ya. Nah, karena vektor maka nanti ini ya, jika penjumlahan vektor melibatkan komponen vektor kita harus menguraikan ya. Karena menggunakan komponen maka nanti kita uraikan ke dalam komponen-komponennya. Ini kalau seperti ini kira-kira komponennya komponen apa aja? Komponen X, Y, atau perlu Z? Kira-kira gimana nih kalau soal kayak gini nih? Perlu Z nggak ini? Atau gini dulu, ini sebenarnya persoalan berapa dimensi ya? 2 dimensi apa 3 dimensi? 2 dimensi, Pak. 2 dimensi, Pak. Ya. Jadi kalau 2 dimensi nanti gimana vektor satuannya? Vektor satuannya bagaimana nanti? Ayo, ada yang tahu? Coba sebutkan nama ini ya, nama dan departemennya ya. Ya, Verlis ya. Baik Pak, izin menjawab. Saya Haris Rima dari Departemen Teknik Kimia. Teknik Kimia. Jadi buat 2 dimensi vektor satuannya hanya memuat I dan J, tidak perlu Pak. Ya benar. Jadi karena 2 dimensi, jadi vektor satuannya nanti apa? I sama J saja ya. Ya, ini kan cuma X sama Y. Ya benar. Terus, nah ini ya, tadi sudah sampai sini ya. Nah ini, jadi nanti, nah ini ya. Jadi ini, jadi dari sini, udah ini apa nih yang beda apa antara ini sama ini ya? Jaraknya berapa? 30 cm ya? Muatan 2 dan muatan 3, 30 cm. Muatan apa ini? Muatan 3 terhadap muatan 1, 60 cm ya. Terus yang ini berapa? 52 cm ya. Ini benar nggak ini ya? Bisa coba kalian cek ya, pakai apa ngeceknya ini? Kalau gini nih. Ini 30 cm, ini 60 cm, ini 50. Ngecek gimana ini, Kak? Pitagoras. Coba cek ya benar pakai Pitagoras. Coba kalian cek nih, benar nggak ini? Saya takutnya nggak benar ini. Coba kalian cek pakai Pitagoras ya. 30 kuadrat plus 52 kuadrat. Itu sama dengan berapa? 30 kuadrat itu berapa? Benar, Pak. 60,033. Sudah diakar tuh ya? Iya. Benar ya? Sesuai Pitagoras tuh ya? Iya, Pak. Iya, benar. Oke, berarti benar ya. Itu. Jadi nanti kita hitung satu-satu ya. Ini yang dihitung pertama kali yang ini ya. Ini F32 ya. F32 F32 ini ya. Jadi nanti F32 itu ada 2 komponen ya. Jadi ada komponen Y, ada komponen X gitu ya. Komponen X-nya 0. Ya.
Kenapa kok 0 ya? Bisa dilihat di gambar itu ya. Kalau di gambar itu seperti itu ya. Oke. Oke, kalau ini nggak masalah ya. Cuma jadi masalah kan yang ini kan ya, yang apa F31 ini ya. Nah, ini ya kalau F31 pakai ini ya, pakai apa cos theta sama pakai sin theta. Ini kira-kira kalian ngerti apa enggak ini? Kalau lihat keterangan di sini ya. Ya, yang ini pakai cos, ini pakai sin gitu ya. Atau gini aja deh. Nanti saya punya cara lain ini ya. Oke lah, karena saya pakai slide ini. Mungkin nanti saya pakai cara saya saja ya nanti ya. Saya punya cara lain yang lebih apa itu? Yang lebih gampang dimengerti ya. Sebenarnya ini bisa juga dimengerti, tapi ada cara lain yang lebih umum gitu ya, yang lebih apa itu? Yang lebih general. Tapi enggak apa-apa lah. Ikuti aja yang di sini ya. Pokoknya di sini ini prinsipnya itu kan diuraikan per komponen ya. Tapi saya ada cara yang lainnya. Oke, nanti aja ya. Nanti aja saya sampaikan ini, saya tuntaskan ini dulu ya. Sekarang jam berapa? Jam 8 ya, oke. Nanti saya bahas ulang ini ya. Tapi pakai cara saya ini ya. Mungkin kalian tanya, kok nggak sama antara yang di slide dengan yang saya nanti sampaikan? Iya, soalnya ini kan slide ini kan dari ini ya, dari apa ini? Dari tim ya. Tim apa ini? Tim pembuat slide ya. Jadi ada tim membuat slide, menyiapkan slide-nya seperti ini. Ini untuk semua ya. Untuk semua kelas, tapi kalau saya kan punya cara sendiri yang mungkin agak berbeda, tapi boleh kalian pakai cara slide ini juga boleh. Kenapa kok saya sampaikan ini? Soalnya saya punya cara yang lebih gampang daripada cara ini ya. Saya punya cara yang lebih gampang dimengerti gitu loh. Makanya saya tidak menyarankan kalian pakai cara ini, tapi kalian pakai cara ini juga boleh. Siapa ini soalnya? Oh, ini ada latihan soalnya ya. Oke, kalau gitu berarti ini sudah selesai ya. Ini kan apa soal-soal ya, cek pemahaman. Oke, saya bahas dulu ya. Sebentar aja ya, nanti saya habis itu lanjut ke soal tadi itu ya. Ini dulu. Sebuah bola bermuatan Q1 diletakkan pada permukaan horizontal seperti gambar. Ketika bola bermuatan Q2 berukuran sangat besar ditekatkan, posisi keseimbangan total gaya pada Q2 sama dengan 0 tercapai pada jarak D12 di atas Q1. Gitu ya. Jadi ini ada Q1 ya. Q1 ini muatannya apa ini? Apa ini? Ini Q1, Q2. Terus ini apa ini? Q3. Oke, saya. Kemudian yang kasus kedua ya. Ketika Q1 diganti dengan muatan lain. Oh ini ya, yang Q1 diganti dengan muatan Q3 ya. Q2 mencapai keadaan setimbang. Total gayanya 0 pada jarak D23 ya. Nah, jaraknya lebih pendek ini ya. Jadi jaraknya lebih pendek ya. Di atas Q3. Pernyataan mana yang benar? Jadi kalau menurut kalian kira-kira antara muatan Q1 dan Q2 ini muatannya bagaimana? Sama atau apa? Sejenis atau enggak ini ya? Katakanlah ini aja ya. Ini kalau seperti ini kira-kira muatannya ini Q1 dan Q2 ini sejenis atau enggak ini? Q1 dan Q2 ini loh. Saya tanya dulu ke kalian ya. Udah, jangan lihat pertanyaannya dulu ya. Perhatikan pertanyaan saya. Ini loh pada gambar yang sebelah kiri nih ya. Antara Q1 dan Q2 ini sejenis nggak muatannya ini Kak seperti ini? Enggak sejenis. Izin menjawab sepertinya tidak, Pak. Tidak, kan nggak mungkin. Kalau seandainya dia sejenis kan ditarik ya. Pasti jatuh kan, nempel kan ya. Iya, Pak. Intinya dia kan nggak nempel, tapi dia melayang ini ya.
Kalau maknya berarti kan dia ditolak ya. Jadi Q2 ditolak oleh Q1 sehingga dia nggak apa. Tarik menarik. Terus jangan lupa kan dia punya berat ini kan ada gravitasi ini ya. Jadi nanti ada kesetimbangan antara gaya gravitasi pada Q2 ya dengan gaya tolakan oleh Q1 ya. Ini ya, begitu pula ini juga sama ini. Ya. Jadi nggak sama jenis muatannya antara Q2 dan Q3 ya. Cuma bedanya kalau ini jaraknya lebih pendek ya. Ini kan jaraknya lebih jauh ya. Oke ya gitu ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan berarti Q1 dan Q2 beda jenis muatan. Q3 dan Q2 juga beda jenis muatan. Kalau misalkan dari muatannya bagaimana? Besar mana ya? Antara Q1 dan Q3 ini. Kalau lihat jaraknya itu loh. Ini kan jaraknya apa? Jaraknya kan jauh ya. Ini kan jaraknya dekat ya. Kira-kira muatannya besar mana antara Q1 dan Q3? Kalau lihat jaraknya ini loh. Q1. Q1, Pak. Q1 kan. Kalau muatannya besar berarti kan gayanya kuat ya. Ya, sehingga apa itu gaya tolaknya lebih kencang ya, lebih besar itu loh. Ini pasti muatannya kecil karena sehingga gaya tolaknya kecil ya, sehingga jaraknya lebih ini kan. Lebih ya benar kalian. Jadi Q1 gaya tolaknya lebih kuat ya daripada Q3. Oke ya, gitu ya. Nah, sekarang coba kita jawab pertanyaannya kan ada 3 pilihan ya. Muatan Q3 sejenis dengan muatan Q1. Benar nggak itu? Ya jawabannya benar ya, dikotai soalnya ya. Coba bukan itu alasannya kenapa yo? Harus tahu alasannya kan. Sudah dikotai mesti tahu jawabannya ya. Kenapa yo? Ya benar, sudah dikotai itu. Kenapa kok muatan Q3 sejenis dengan muatan Q1? Penjelasannya gimana? Perkenalkan, Ya siapa namanya? Benar-benar. Oh, ya udah deh. Siapa dulu? Nafisa dari Departemen Teknik Kimia. Anissa ya, Dede. Oh, Nafisa ya. Nggak apa-apa, Pak. Nafisa aja, Pak. Ya. Siapa ini? Ada 2 orang nih. Nggak apa-apa, Nafisa aja, Pak. Silakan. Ya, silakan. Dari departemen apa ya? Dari Departemen Teknik Kimia, Pak. Nafisa, ya. Gimana penjelasannya? Karena responnya terhadap muatan Q2 sama-sama tolak menolak. Sehingga kesimpulannya? Q1 dan Q3 ini sejenis. Ya, benar. Jadi kan mereka kan sama-sama menolak ya. Pasti muatannya sejenis gitu kan ya. Kesimpulan kan itu. Oh ya, benar. Ya gitu. Cuma mereka beda di besar muatannya kan. Tahu dari mana ya? Tahu dari jaraknya ini kan. Jaraknya kan nggak sama ya. Jadi sudah kejawab kan bahwa muatan Q1 lebih besar ya karena jaraknya lebih jauh gitu ya. Tolakannya lebih kuat. Oke, terus ada lagi nih. Ini yang kedua ya. Oh ya apa ya? Oh ya ini ya. Sebuah bola bermuatan Q1 diletakkan pada permukaan horizontal seperti gambar. Ketika bola bermuatan Q2 berulang ditekan posisi keseimbangan, dicapai jarak D2 kayak tadi nih ya. Di atas Q1 ya. Ketika kita dibandingkan dengan kita mencapai. Kalau tadi masalah jenis muatan ya, sekarang pertanyaannya dilanjut ini. Berkaitan dengan apa ini besar muatannya ya. Ada yang tahu ini jawabannya, alasannya kenapa ini ya? Besar muatan Q3 lebih kecil dari besar muatan Q1. Alasannya kenapa itu? Alasannya, saya tanya alasan. Ya, Jawabannya, ya. Izin menjawab. Garina ya. Dilihat dari jarak, nama saya Putri dari Teknik Geomatika. Dilihat dari jaraknya apa? Gimana penjelasannya? Ya gimana? Dilihat dari jaraknya antara. Iya gimana? Ya gimana penjelasannya gimana? Ya benar jaraknya. Coba kamu konkretkan. Kamu apa ini? Kamu perjelas itu. Jaraknya Q1 terhadap Q2 itu lebih panjang daripada Q3 terhadap Q2, Pak. Ya, kenapa begitu? Kaitkan dengan tadi loh, hukum kolom itu ya. Iya, benar, jawabanmu benar. Cuma lebih didetailkan gitu loh. Gimana? Ya, coba. Ya, hari semalam ya. Didetailkan lagi ya.
Iya. Di tengah, ya gimana? Menurut saya karena kan gaya kolom itu Q berbanding terbalik dengan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan jarak muatan, Pak. Ya. Jadi bisa dilihat dari situ. Jadi Q3 di sini dikatakan apa? Q3 lebih kecil dari Q1 ya, gitu ya? Karena jaraknya apa? Lebih pendek kan ya? Lebih pendek Ya, daripada. Nah itu kaitannya dengan hukum tadi, hukum kolom tadi ya, bahwa apa itu? Besarnya gaya itu kan ya? Ya, besar gaya itu kan sebanding dengan muatan dan apa berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kan gitu ya. Ya, oke ya. Terus apa lagi? Lah ini gimana nih? AB adalah garis vertikal yang berada di tengah-tengah antara dua muatan positif ya. Tengah-tengah ini ya. Jika diletakkan sebuah muatan minus Q di titik A, bagaimana besar garisnya yang dialami muatan tersebut dibandingkan jika muatan. Jadi ini perbandingan apanya ini? Gayanya ya. Gaya listrik ya. Jadi ini muatannya sama ya. Sama besar ini. Ya. Ini loh, ini sama ini kan sama besar. Kalau ada muatan minus Q saya taruh di sini, kira-kira kalau muatan minus Q saya taruh di A itu kira-kira gayanya berapa itu? Ada yang tahu? Jawab, sebutkan nama sama departemennya ya. Kalau muatan minus Q saya taruh di titik A ini kan, di tengah-tengah antara muatan plus Q dan plus Q itu, gaya listriknya berapa itu? Gaya kolomnya berapa itu? Netral. Berapa gayanya? Yang keras? Gayanya berapa? Sepertinya. Hah? Gayanya adalah berapa? Iya, tadi benar tadi. Cuma lebih ini, lebih di kalau menurut saya ya, karena yang di kanan dan kiri itu muatannya sama, lalu diberikan muatan minus Q di titik A, maka kemungkinan yang terjadi adalah netral. Netral. Lebih tepatnya itu ini loh. Gayanya apa besarnya? Besar gayanya? Besarnya 0, Pak. 0. Jadi gini, untuk gaya kalian jangan nyebutkan netral ya. Netral itu berlaku untuk muatan. Jadi kalau gaya itu kalian sebutkan aja 0 gitu ya. Ya, jadi saling apa 0 itu saling menghilangkan ya. Ya, jadi kalau netral itu istilah yang pas untuk muatan. Untuk gaya itu sebaiknya kalian sebutkan aja setimbang ya. Setimbang oke lah kalau setimbang. Setimbang atau 0 gitu ya. 0 aja lah paling gampang. Jadi gayanya di sini 0. Kenapa? Karena kan dia muatannya negatif, maka nanti ditarik ya. Ditarik ke kiri, ditarik ke kanan kan itu ya. Kan saling tarik nih antara plus sama min ya. Sehingga nanti jadinya setimbang ya. Setimbang. Gunakan istilah setimbang aja deh. Kemudian kalau saya taruh di sini, apakah gayanya setimbang atau 0 di sini? Kalau saya taruh di B. Misalkan muatan minus Q itu saya taruh di B. Kira-kira itu gayanya 0 apa enggak? Kalau tadi di A kan 0 ya. Ada yang bisa jawab? Ya, sebutkan nama sama departemennya ya. Kalau saya taruh di B, gayanya 0 apa enggak? Kalau di A 0 ya, karena ditarik oleh ke kiri, ditarik ke kanan ya. Kalau di B bagaimana? Ada yang bisa jawab? Nama nama departemen ya. Nama Nafisa dari Departemen Teknik Kimia izin menjawab, Pak. Gimana? Kalau ditaruh di B, gayanya tidak akan setimbang kayaknya. Iya, nggak mungkin 0 ya? Iya. Nggak mungkin 0, iya benar. Jadi nggak mungkin 0. Kenapa? Coba lihat aja, kan dia di sini kan ditarik ke sini ya. Ditarik ke sini, gitu ya. Ini ditarik ke sini, kan itu ya. Kan antara gaya ke sini dan gaya ke sini kan beda arah ya. Iya, Pak. Ya jadi nggak mungkin 0. Kecuali kalau tadi kan dia ditarik ke sini, dia ditarik ke sini, kan saling menghilangkan ya. Tapi kalau ini dan sini kan tidak saling menghilangkan ya. Ya jadi nggak 0 ya kayaknya ya. Kalau nggak 0 berarti arahnya kemana nih arah gayanya nanti?
arahnya menuju A. Ya, menuju A. Ya, benar. Arahnya menuju A kan ini ya. Kalau ditambahkan ya. Dicari resultannya gitu ya. Oke. Jadi kalau gitu jawabannya lebih kecil ya. Ya, jadi itu ya. Jadi apa sih pertanyaan ini? Bagaimanakah besar gaya listrik yang dialami muatan tersebut dibandingkan jika muatan minus Q diletakkan di titik B ya. Jadi kan B ada gaya ya. Kalau di A kan 0 ya. Jadi kalau sama dengan nggak mungkin. Lebih besar juga nggak mungkin ya. Lebih kecil soalnya 0 kan ya. 0 kan lebih kecil dari gaya di sini. Sini kan ada gaya ya. Di sini gayanya 0 kan. Ya benar. Kemudian yang terakhir ini ya. Sebuah elektron dan sebuah proton yang berada jauh sekali dari muatan-muatan lain. Dilepas dari keadaan diam. Kedua muatan bergerak saling mendekat karena gaya tarik kolom. Ketika mereka bertumbukan, bagaimana besar energi kinetik keduanya? Jadi ini proton ya, hijau ini proton, ini elektron. Jaraknya jauh ya. Terus mula-mula diam, kan saling tarik ya mereka ya. Sehingga mendekat ya. Lalu apa? Mereka akhirnya apa? Bertumbukan kan ya. Pertanyaannya itu energi kinetik keduanya bagaimana? Nah, ini nggak ada ininya ya. Nggak ada jawabannya ya. Pilihannya ada tapi nggak dijawab, nggak ada jawabannya ya. Kira-kira pilihannya apa? Apakah A, apakah B, apakah C? Ada yang bisa jawab. Kalau A lebih besar ya. Lebih besar apa? Lebih besar elektron. Kalau B itu lebih besar proton. Ya. Kalau C sama besar, kira-kira bagaimana energi kinetiknya ketika mereka tumbuhkan ya? Sama nggak antara energi kinetik proton sama elektron? Kalau nggak sama, mana yang lebih besar? Kira-kira gimana nih? Izin jawab, Pak. Ya, Iksan ya. Iksan dari geometrik ya? Ya, Pak. Ya, ya Pak, izin menjawab. Menurut saya yang jawabannya B, untuk proton lebih besar daripada elektron. Alasannya gimana nih, Iksan? Karena energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat itu. Ya. Jadi kan masanya kan proton lebih besar daripada elektron. Jadi masanya ya. Kinetiknya proton lebih besar gitu. Jadi Iksan yakin apa itu energi kinetik proton lebih besar daripada elektron ya? Jawabannya B ya, Iksan ya. Karena pertimbangannya apa? Masa proton kan besar tadi kan, 1000 kalinya ya. Itu kan tadi ya? Hampir 1000 kalinya elektron. Tapi itu juga harus kita cermati lagi tuh, Iksan. Ya saya nggak menyatakan jawaban itu benar atau salah ya. Saya sendiri juga belum bisa memastikan ya. Harus kita cermati lagi. Jadi gini, kan tadi Ihsan mengatakan setengah mv kuadrat ya. Iya memang kalau proton masanya besar, cuma sekarang yang jadi masalah itu V-nya. V-nya Ihsan. Jadi gini aja deh. Kalau kita menggerakkan benda yang bermasa kecil dan bermasa besar itu lebih gampang mana menggerakkannya? Yang kecil, Pak. Yang kecil. Memang benar gitu Ihsan. Jadi memang benar apa itu massa proton itu besar ya. Tapi kan kecepatannya bagaimana? Dibandingkan elektron loh. Elektron kan masanya kecil kan. Jadi begitu dia mendapat gaya kan geraknya lebih cepat. Ya, jadi kita harus cermati di situ dulu ya. Jadi proton memang massanya besar, tapi kan kecepatannya kecil itu ya. Sebaliknya elektron kan massanya itu kan kecil, memang kecil, tapi V-nya bisa jadi besar itu ya. Makanya untuk pertanyaan ini kita harus mencermati dulu ya. Terus bagaimana cara untuk tahu itu ya? Jadi itu bisa kita lihat dari ini apa? Iya, ini sebenarnya pertanyaan nggak gampang ini ya. Jadi pertanyaan harus dicermati lebih jauh. Jadi jadi ini kaitannya dengan ini ya, dengan apa itu
apa sih namanya tuh? Kekalan energi ini ya, kekalan energi mekanik ya. Kan mula-mula kan dia punya energi potensial. Energi potensial apa? Energi potensial listrik maksudnya dia. Jadi mula-mula punya energi potensial listrik. Kemudian setelah itu energi potensial listriknya kan berubah menjadi apa? Energi kinetik gitu ya. Jadi itu. Ya, jadi harus kita hitung ya. Tapi kalau saya sih ya, kalau menurut saya ya, tapi ini juga belum tentu benar sih. Kalau saya lebih condong jawab yang C ini. Yaitu apa? Energi kinetik elektron sama besar dengan energi kinetik proton ya. Kalau saya lebih cenderung itu, meskipun saya belum bisa membuktikan ya. Kenapa? Ya memang tadi alasannya tadi itu. Proton memang masanya besar, tapi kan dia geraknya lambat karena masanya besar ya. Tapi kalau elektron masanya memang kecil, tapi kan kecepatannya tinggi gitu ya, karena gampang digerakkan ya. Jadi dikasih gaya, ya bisa jadi ketika mereka bertumbukan itu energi kinetiknya sama. Tapi ini belum ini ya, saya belum bisa membuktikan ya. Ini cuma dugaan saya aja. Nanti aja deh, nanti kita coba bahas lagi ketika kita bahas tentang ini aja ya, energi potensial listrik. Nah itu kebetulan di bab 2 itu ya. Bab 2 bahas ini energi potensial listrik. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini kita gunakan ini kekalan energi mekanik ya. Kalau di fisika 1 kan energi potensialnya kan energi potensial gravitasi ya. Kalau di sini nanti energi potensial listrik. Ada yang tahu ya? Mungkin masih ingat di SMA dulu ya. Energi potensial listrik itu bagaimana ya? Ada yang tahu rumus energi potensial listrik? Ada yang tahu? Rumusnya kayak hukum kolom ya. Kalau hukum kolom kan F, ya silakan. Arisma, mungkin bisa ya, jawab. Pak, saya dari teknik kimia, garis paham dari teknik kimia. Ya, gimana? Energi potensial saya listrik. Kalau salah, energi potensial itu F sama dengan Q1 kali Q2 per R aja. Nah, benar. Jadi per R gitu aja ya. Kalau R kuadrat kan gaya ya. Nah, benar. Itu. Jadi nanti rumus energi potensial listriknya itu adalah K Q1 Q2 per R gitu ya. Satuannya Joule ya. Ya, satuannya kan Joule. Kalau per R kuadrat, satuannya nanti jadi Newton ya. Ya itu benar. Jadi nanti pakai rumus itu ya. Jadi ini ya. Jadi kalau saya dugaan saya sih jawabannya C, tapi saya belum bisa ini dulu ya, belum bisa membuktikan ya. Oke, masih ada waktu ya. Waktunya. Sebetulnya saya mau jelaskan ini tadi loh. Ini tadi kan kalau menurut saya sih pakai cara ini terlalu terlalu khusus ya. Saya mau menjelaskan pakai cara yang umum. Tapi kira-kira cukup ya waktu sekitar 10 menitan gitu ya. Atau ini aja ya, hari lusa aja ya. Saya mau jelaskan ini lagi ya. Ini tadi loh. Tadi kan saya lewati tadi ini ya. Lusa aja ya, hari apa itu? Hari Rabu ya. Nanti saya bahas ini lagi. Jadi kalau ini kan jawabannya berapa ini? Jawabannya apa ini? 120 Newton sama 260 Newton ya. Kira-kira kalau resultannya berapa ini kalau seperti ini ya? Ada yang tahu ini? Coba kalian jawab dari departemen nama sama departemen ya. Ini loh. Kan X-nya 120 Newton ya. Y-nya 260 Newton. Berarti berapa itu? F3 resultannya itu. Kalau dari jawaban ini ya. Ya, ada yang bisa jawab. Anggap aja sebagai kunci nanti ya. Kunci untuk kita bahas besok lusa ya. Jadi berapa itu resultannya ini? Ada yang bisa jawab? Iya, Nafisa ya. Ya. Nafisa dari fisika? Dari Departemen Teknik Kimia, Pak. Oh, teknik kimia. Gimana Nafisa? 286 Newton. Gimana cara kok bisa tahu gimana? Kayak pakai rumus Pitagoras gitu pas. Pitagoras ya. Sudah kamu hitung ya? Sudah kamu hitung ya Nafisa ya? Pakai kalkulator? Iya. Ketemunya berapa? 286. Ya, 286 Newton ya? Iya, Pak. Ya, itu nanti sebagai kunci untuk
saya bahas besok lusa ya. 286 Newton ya. Oke, itu ya. Oke. Jadi itu ya materi kita untuk hari ini. Kalau ini saya lanjut aja nanti untuk yang ini ya tadi kan saya belum bisa membuktikan ini. Nanti saya bahas aja nanti kalau sudah bahas energi potensial listrik ya di bab 2 itu nanti. Energi potensial listrik nanti saya lanjut di itu aja kalau sudah baca nanti saya bahas ulang ini nanti. Ya, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Berhubung kalian tadi nggak bisa absen ya, nanti saya absenkan saja ya. Ini ya kayaknya hadir semua ini ya, sudah hadir semua ya. Jadi saya absenkan all semua ya. Oke. Apa ada yang chat ya? Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, saya akhiri. Kita ketemu lagi Rabu lusa ya. Rabu lusa jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, izin live Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.